dan solihah. Alhamdulillah, shalawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang mudah-mudahan kelak kita bisa bersama dengan beliau, yang mudah-mudahan kelak kita bisa membersamai beliau di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bully. Tidak boleh membuli baik perkataan maupun perbuatan. Jika 1 minggu ini ada anak-anak yang masih melafazkan kata-kata yang tidak baik, jika 1 minggu ini masih ada yang ngata-ngatain nama orang tua, berarti dia adalah orang yang merugi. Orang yang apa? Yang merugi. Kenapa dia orang yang merugi? Karena orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya, orang-orang yang dia tidak bisa menjaga lisannya adalah orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Tapi Ustazah melihat 1 minggu ini sudah banyak yang berubah. Anak-anak sudah banyak yang berubah. Anak-anak sudah tidak banyak lagi yang berkata kotor ataupun ngata-ngatain kawannya. Kalau ada, langsung sampaikan ke Ustadz dan Ustazahnya. Yang ngata-ngatain sampaikan ke Ustadz dan Ustazahnya, dia diberikan pelajaran. Masih konsentrasi? Ya, yang baik duduknya. Madepnya ke Ustazah. Nah, ketika kita menuntut ilmu, anak-anak, ada ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah, gitu ya. Di dalam kitab Taklim Muta'alim, gitu ya, ilmu itu ada yang namanya fardu kifayah. Artinya itu harus dimiliki oleh satu, gitu ya, atau beberapa orang dari kaum muslimin. Tapi gak semuanya harus bisa ilmu itu. Contohnya apa? Contohnya ilmu kedokteran, gitu ya. Kalau tidak ada dokter sama sekali, repot gak kita? Iya, repot. Maka kaum muslimin, salah satu dari kaum muslimin itu harus ada yang menjadi dokter. Bahkan kalau dokternya banyak itu lebih baik. Anak-anak solih di sini ada yang bercita-cita jadi dokter? Oh, ada. Nah, itu adalah gambarannya. Nah, terus juga harus ada orang yang dia itu jadi arsitek. Tahu tidak arsitek? Iya, arsitek itu adalah perancang rumah. Di sini ada nggak yang mau jadi arsitek? Iya, kalau mau jadi arsitek, dia harus pandai belajar ilmu berhitung. Selain arsitek, itu juga ada ilmu-ilmu lain yang itu sifatnya fardu kifayah. Artinya kita harus memiliki satu ilmu itu. Misalnya ada ilmu tafsir, ada ilmu biologi, ilmu pertanian, ilmu peternakan, yang semuanya itu ada ilmunya. Jadi tidaklah kita berjalan, tidaklah kita mengerjakan sesuatu itu tanpa ilmu. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, maka yang terjadi kita itu akan salah. Nah, terus anak-anak solih, kita itu ada juga ilmu yang haram atau nggak boleh dipelajari. Salah satunya adalah ilmu meramal. Siapa yang pernah diramal? Siapa yang pernah meramal? Gitu ya. Nah, itu adalah ilmu yang nggak boleh kita pelajari, bahkan kita berdosa. Jadi diramal, oh kamu ini besok gedenya jadi orang yang kaya, atau udah diramal. Oh, kamu ini nanti
jadi orang yang apes, yang suka celaka itu diramal gitu ya. Nah itu tidak boleh. Jadi di dalam Islam itu haram hukumnya kita itu meramal orang ataupun meminta untuk diramal. Terus yang selanjutnya, ilmu yang haram itu adalah ilmu dukun atau perdukunan, gitu ya. Apa itu ilmu perdukunan? Ilmu syirik, gitu ya. Jadi kita biasanya kalau di TV itu pakai bunga-bunga, gitu ya. Bunganya ditaruh di wadah, ada airnya, kayak gitu ya. Ada kerisnya, nah itu tidak boleh. Itu adalah ilmu yang dilarang. Lalu ada lagi ilmu sihir, gitu ya. Ya, saya mau bisa sihir, bisa terbang ke sana, terbang ke sini, gitu ya. Nah, itu juga tidak diperbolehkan, gitu ya. Lalu ada lagi ilmu yang dipakai untuk menyakiti orang lain, gitu ya. Ilmu yang dipakai untuk nyakitin orang lain banyak. Ada ilmu santet, gitu ya. Terus ilmu mencuri, gitu ya. Jadi ini caranya supaya kita bisa mencuri. Adabnya dipakai. Adab itu kalau ustazahnya berbicara tidak ikut berbicara. Kalau ustazahnya berbicara ikut berbicara berarti dia belum punya adab. Nah, jadi adab itu bisa dilihat dari wajahnya, dari keseriusannya. Adabnya dipakai. Nah, jadi tidak boleh kita itu punya ilmu yang merugikan orang lain. Ilmu mencuri motor biar cepet, gitu ya. Maling sekarang itu kalau nyuri motor kan punya ilmunya dia. Motor nggak ada kontaknya aja dia bisa ambil motor kita. Motor ada gemboknya aja dia bisa membuka gembok secara cepat biar bisa ambil motor misalnya. Itu tidak boleh dipelajari. Kenapa? Karena itu merugikan orang. Atau ilmu mencuri jeruk orang. Siapa yang pernah nyuri jeruk orang di kebunnya orang, gitu ya? Oh, itu nggak boleh, gitu ya. Nah, terus ilmu-ilmu ini itu punya banyak keutamaan. Yang pertama, ilmu itu adalah warisan Nabi dan Rasul. Kalau anak-anak tahu nggak warisan itu apa? Warisan. Iya, warisan itu harta yang ditinggalkan, gitu ya. Kalau seseorang sudah meninggal, lalu Nabi dan Rasul itu meninggalkan apa? Meninggalkan warisan apa? Ilmu. Ilmu buat apa? Ilmu untuk selamat di dunia dan di akhirat. Ustazah mau menghukum 2 orang hari ini yang dalam 10 menit masih menunjukkan tidak ada. Ustazah mau hukum. Oke. Nah, jadi Rasul itu meninggalkan ilmu. Jadi ilmu itu supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Rasul, gitu ya, para nabi dan Rasul itu meninggalkan ilmu. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul, maka kita itu tidak akan tersesat. Contohnya apa? Kemarin ya, tidak ngata-ngatain kawannya. Itu adalah ilmu yang dicontohkan oleh Rasul. Lalu yang kedua itu memaafkan. Apa itu memaafkan? Kalau kita itu kadang berselisih sama kawan, itu jangan nahan marah lama-lama. Marahnya sampai berjam-jam. Sudah itu besoknya masih marah lagi. Itu namanya orang yang tidak pemaaf. Gitu ya. Orang yang tidak pemaaf ini berarti tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Tahu nggak dulu ketika Rasul itu di Taif, Rasul itu
meminta pertolongan pada orang-orang Taif pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka itu tidak memberikan pertolongan, lalu malah mereka itu melempari Rasul dengan batu-batu. Lalu Rasul itu berlari-lari karena Rasul itu tertimpa batu, gitu ya. Lalu ketika Rasul itu berlari, apa yang dilakukan Rasul? Rasul itu menadahi darahnya supaya darah itu tidak terjatuh, gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu Rasul mendengar malaikat itu berkata, "Wahai Rasul, seandainya ada darahmu yang menetes karena perlakuan jahat orang-orang itu, maka akan kutimpakan 2 gunung yang sangat besar sehingga mereka semuanya binasa." Malaikat itu marah, gak terima kalau orang-orang Taif itu melempari Rasul itu dengan batu-batu. Maka Rasul itu sambil berlari itu menadahi supaya darahnya itu jangan ada yang sampai jatuh. Karena kalau darahnya jatuh, itu malaikat itu akan menimpakan kepada orang Taif itu gunung-gunung yang besar. Saking marahnya malaikat. Bayangkan, Rasul aja masih mikirin orang yang dia itu melempar batu. Jangan sampai malaikat marah, lalu mereka ditimpukin, gitu ya. Lalu mereka dihancurkan dengan batu. Maka itulah yang contoh bagi kita bahwa teman-teman itu sampai lempar batu enggak ke kalian? Enggak. Adik kalian, kakak kalian di rumah sampai lempar batu enggak ke kalian? Enggak. Maka kalau kejahatan atau keusilan kawan-kawan kalian itu tidak begitu, Rasul saja memaafkan, apalagi kita. Maka jadilah pemaaf, jangan jadi orang pendendam. Hari ini berantem seharian masih kesel sama kawannya. Udah tidur, bangun tidur, besok sekolah lagi masih kesel lagi. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak pemaaf. Boleh nggak tidak pemaaf? Tidak boleh. Sama orang tuanya, dinasehatin orang tuanya, ngamuk sama orang tuanya, lebih marah lagi daripada orang tuanya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Jadi Rasul itu meninggalkan ilmu, salah satunya adalah ilmu pemaaf, gitu ya. Pernah nggak cerita orang Yahudi, orang yang dia itu belum Islam lalu dia buta? Iya, Yahudi ya nak ya. Nah, lalu Rasul itu menyuapi orang itu, orang butanya itu disuapin nak setiap hari. Tapi orang butanya itu nggak tahu kalau yang nyuapin itu Rasul. Maka orang butanya itu tiap disuapin itu dia jelek-jelekin Rasul itu Muhammad, ngaku-ngaku Nabi gitu. Padahal yang nyuapin itu Muhammad, Rasulullah. Tapi karena orang itu buta, jadi dia nggak tahu kalau yang dihina-hina itu yang lagi nyuapin dia, gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Besoknya datang nyuapin lagi, sampai suatu ketika Rasulullah meninggal. Maka ketika Rasul meninggal, ditanyalah sama Abu Bakar kepada keluarganya, apa yang biasa dilakukan Rasul yang belum dilakukan oleh kami para sahabat. Kata keluarganya, Rasul itu menyuapi orang buta di pinggir kota sana, gitu ya. Lalu diikutinlah sama si Abu Bakar, sahabatnya Rasul. Begitu si Abu Bakar itu nyuapin orang buta, orang butanya itu tetap menghina-hina Rasul, gitu ya. Terus kata orang butanya gini, ini kan kesel nih, Abu Bakar lagi nyuapin, dianya menghina-hina Rasul, kan jengkel kan Abu Bakar. Akhirnya dia tuh kasar gitu nyuapinnya. Terus kata si orang buta ini, kamu siapa? Kamu bukan orang yang biasanya nyuapin. Karena orang yang biasanya nyuapin itu gak kasar, gitu ya. Lalu si Abu Bakar cerita, siapa coba yang biasa nyuapin kamu? Siapa coba yang tiap hari nyuapin kamu? Itu orang yang kamu hina, Rasulullah Muhammad. Dia nangis-nangis orang itu. Lalu masuk Islam dia, karena kebaikan Rasul. Jadi bisa jadi hari ini kita melakukan hal baik, belum dibalas baik sama orang itu, tapi yakinlah bahwa suatu saat orang itu akan berperilaku baik. Nah, itu adalah gambarannya. Lalu yang selanjutnya, ilmu itu akan memudahkan kita masuk ke dalam surga.
Kenapa? Dia ngomong aja semau dia. Ustazah tuh melihat anak-anak di luar sana tuh ngomongnya kayak gitu sembarangan. Dan Ustazah nggak mau anak-anak labron ini ucapannya itu nggak dipikir dulu. Ada orang naik motor, mas rantainya bubet, kurang kerjaan kan, gitu ya. Nah itu jangan kayak gitu tuh, dia tidak menjaga mulutnya. Ada orang lewat diteriakin, ada orang jualan dipanggilin, mang, ngapa? Mau beli? Enggak, manggil aja orang jualan. Lagi susah-susah jualan. Kalian teriak-teriak, dikiranya mau beli, ternyata cuma mau nyusahin. Nah itu nggak boleh kayak gitu, gitu ya. Terus kemarin udah diubah belum? Yang kalau ada kawannya lewat pakai motor di vacuum, sudah diubah belum? Oh, sudah. Ustazah udah ngeliat anak labron gak ada lagi yang gini-gini, gitu ya. Kalau kawannya lewat vacuum, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan perbuatan penghuni surga. Penghuni surga mah perbuatannya bagus semua. Nah lalu yang selanjutnya, selain memudahkan jalan untuk ke surga, ilmu juga menunjukkan kebenaran. Siapa saja menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga, gitu ya. Dan ilmu itu harta yang abadi. Kenapa ilmu itu harta yang abadi? Barang siapa yang dia itu mati meninggalkan ilmu, maka ilmunya itu akan menjadi pahala jariah. Maka kalau kalian tahu, luar biasa orang-orang itu yang mengajarkan ilmu. Mengajarkan satu ayat, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu bisa karena diajarkan oleh kita. Itu selama orang itu baca Bismillah, kita juga akan mendapatkan pahala. Nah itu adalah banyak sekali pahala, gitu ya. Maka ilmu itu seperti itu. Nah tapi ternyata di dalam menuntut ilmu itu harus punya niat. Punya apa? Niat. Punya apa? Niat, gitu ya. Kenapa? Karena dikatakan di sini, barang siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, dia akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Dan barang siapa menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan pujian manusia, maka dia akan merugi. Jadi tidak ada gunanya kalau kita menuntut ilmu tapi berharap kita itu mendapatkan pujian dari orang. Ada anak yang sholatnya baik kalau ustadznya ada di belakangnya, berarti dia sholatnya karena ustadz, karena ustazah. Dapat pahala nggak? Enggak. Ada anak yang kalau ustazahnya tausiah, kalau dilihatin ustazah dia diam. Tapi kalau ustazah nengok ke yang lainnya, dia cepet-cepet ribut. Jadi dia mendengarkan tausiahnya karena ustazah. Dapat pahala nggak? Enggak. Ada lagi yang wudunya itu nggak benar. Jadi kalau dia itu waktunya sholat, wudunya itu nggak benar, sikutnya belum basah, gitu ya. Yang paling sering tuh kayak gitu. Mukanya itu nggak basah semua, nggak merata sampai ke seluruh muka. Lalu nanti kakinya itu nggak dibasuh, kakinya itu cuma dialirin air, ya. Jadi kakinya itu cuma diangkat ke atas gitu tanpa dibasuh. Yang itu tidak memenuhi syarat syahnya wudhu. Terus kalau kayak gitu, sholatnya dapat pahala nggak? Enggak. Rugi nggak? Rugi. Jadi sudah 6 tahun di Al-Abror, kawannya udah dapat pahala, dia belum dapat pahala hanya karena wudhunya itu nggak pernah benar. Dari kelas 1 sampai kelas 6, bayangkan. Alangkah capeknya dia di dunia karena ternyata amalannya itu tidak bernilai pahala.
pahala. Makanya wudhulah yang baik. Tidak ada ustazah, wudhulah yang baik, gitu ya, supaya niat kita wudhu itu karena Allah mendapatkan pahala. Nah, anak-anak, kalau makan dan minum, gitu ya, itu tujuannya biar apa? Biar kuat, biar kenyang, biar sehat, gitu ya. Nah, kalau kita makan makanan yang tidak menyehatkan, yang tidak mengenyangkan, sia-sia nggak makanan kita? Sia-sia. Contohnya apa? Makanan yang nggak mengenyangkan dan juga tidak menyehatkan. Iya, makanan yang mengandung pemanis, pewarna buatan, iya ya. Itu banyak sekali minuman-minuman, makanan-makanan yang tidak mengenyangkan dan tidak membuat sehat. Sia-sia nggak kita makan itu? Sia-sia tidak kita makan itu? Sia-sia. Maka kalau sia-sia dimakan berulang-ulang bisa menyebabkan sehat apa menyebabkan sakit? Maka kalau tujuan niat kita makan untuk sehat, makanlah yang sehat. Adabnya dibenarin, duduknya dirapihin. Ilmu itu tidak bisa didapat kalau kitanya tidak punya adab. Lihatlah anak-anak yang tidak berilmu itu, diemnya kalau dilihatin ustazah. Oke. Jadi mulai hari ini makanlah makanan yang untuk mendapatkan ilmu, untuk pinter. Kalau di sekolah itu niatnya apa dari rumah? Niatnya salah, dapat ilmu enggak? Enggak. Jadi di sini sholatnya nanti dia enggak benar. Saatnya dia tahfiz menghafalnya tidak benar, cepet-cepet pengen ribut. Saat pelajaran dijelasin gurunya dia ngobrol. Dapat ilmu tidak? Tidak dapat ilmu. Maka mulai sekarang diperbagus niatnya. Kalau gurunya jelaskan tidak boleh ngobrol karena ilmunya tidak akan masuk. Tapi ustazah lihat ada loh anak-anak itu yang dia itu taat sama gurunya, banyak lagi. Yang dia itu dengerin penjelasan gurunya, yang dia itu merhatikan gurunya, maka apa? Gurunya itu ridho. Kalau gurunya ridho, Allah itu ridho, Allah itu kasih ilmunya. Maka kalau kita itu nggak pinter-pinter, kita itu tanya di dalam diri kita, jangan-jangan kita itu buat kesel guru, jadi gurunya tidak ridho, Allah nggak ridho. Kalau Allah tidak ridho, ilmunya tidak akan turun. Maka buatlah guru ridho dan Allah ridho. Jangan ribut, jangan ngeyel kalau dibilangin ustaz-ustazahnya, supaya menjadi anak yang mendapatkan ilmu ketika sekolah. Oke, mungkin itu saja tausiah ustazah hari ini. Pesan dari ustazah, niat sekolah itu karena Allah. Karena apa? Niat sholat itu karena Allah. Karena siapa? Allah. Niat belajar itu karena Allah. Jangan niat karena manusia. Aku sholat kalau ada orang tuaku. Aku sholat benar kalau ada guruku. Aku belajarnya kalau dilihatin aja benar, kalau pas gak dilihatin gak benar. Itu niat yang salah.
Niat yang salah tidak akan menghasilkan ilmu. Di SD ini adalah jenjang awal kalian mendapatkan ilmu yang banyak. Ada nggak dokter nggak sekolah SD? Ada nggak guru nggak sekolah SD? Nggak ada. Ada nggak arsitek nggak sekolah SD? Nggak. Sekolah itu bertingkat. Kalau kalian itu lambat di SD itu masih bermain-main, kalian ketinggalan di SD, ketinggalan di SMP, ketinggalan di SMA, ketinggalan pas kuliah. Tapi anak yang pintar itu SD-nya pintar, nanti SMP-nya pintar, SMA-nya pintar, dia sukses. Maka di awal SD sekolah ini jadilah anak-anak yang pandai, jadilah anak-anak yang tidak tertinggal. Nah, itu pesan Ustazah. Sekali lagi Ustazah terkait omongan kotor, perkataan dan perbuatan yang membuli kawannya, Ustazah sudah tidak mau lagi. Kemarin ada yang masih ngatain kawannya, dihukum nyuci tempat wudhu, gitu ya. Ada berapa orang laki-laki itu kemarin tuh nyuci tempat wudhu. Nah, itu harus diperlakukan lagi, ya, Ustaz dan Ustazah, biar kalau dia nggak bisa dinasehatin, dia dihukum. Anak-anak yang tidak bisa dinasehatin dengan kata-kata, bisanya dihukum, maka dihukum. Hukumannya apa? Nyuci tempat wudhu, nyuci kamar mandi, nyiramin bunga, nyuci WC, kayak gitu. Kalau dikasih hukuman sedikit, dia masih bully kawannya, hukumannya ditambah. Yang tadinya nyuci WC 1, disuruh nyuci WC semuanya, WC guru, WC laki-laki, semuanya dicuci. Biar dia tahu bahwa mulutnya itu harus dijaga. Maka Ustazah sampaikan, siapapun yang ngatain orang tuanya, baik itu dengan lagu-lagu, gitu ya. Ustazah, saya nggak ngatain orang tua kok, orang saya nyanyi, bohong. Itu tuh ngatain orang tuanya, gitu ya. Itu juga harus disampaikan ke Ustaz dan Ustazah. Ada yang diancam. Anak-anak yang korban bully itu adalah anak-anak yang dia itu diancam. Terus karena dia diancam, dia nggak berani ngomong aja. Jangan takut. Kalau nanti kalian diancam, jangan ngomong sama Ustaz, jangan ngomong sama Ustazah. Kalian kok diam, tambah nakal anak itu. Sampaikan, jangan takut diancam. Kita tidak boleh membuli, tapi kita harus kuat kalau ada bulian. Kuatnya itu apa? Yang pertama, kuatnya itu nyampein ke gurunya. Jadi kalau dibully itu jangan, nih aku nggak mau sekolah, kenapa dikata-katain sama kawan? Itu anak yang cemen. Jadi kalau dikata-katain sama kawan, bukan tidak sekolah, tapi sampaikan ke gurunya supaya yang ngatain itu kita kasih hukuman, kita kasih nasihat. Kalau nggak mempan nasihat, kita kasih hukuman. Itu ya. Nah, saya berharap anak-anak Labroh ini semuanya anak-anak yang baik. Kemarin minggu sudah dinasehatin, alhamdulillah 1 minggu ini sudah jarang sekali omongan kotor. Itu tandanya anak-anak Labroh ini anak-anak calon penghuni surga. Anak-anak calon apa? Penghuni surga. Ciri-ciri anak-anak calon penghuni surga itu dinasehatin, ikutin nasihat. Kalau dinasehatin gak mempan, calon penghuni surga bukan? Oke, baiklah. Ustazah cukupkan tausiah hari ini. Duduk yang rapi. Demikian tausiah hari ini. Kalau ada yang salah, Ustazah mohon maaf, dan kepada Allah Ustazah sampaikan astagfirullahaladzim. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.